Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini Kenandra Studio kedatangan abang kita nih. Sahib lama. Ya, ini mungkin hampir sudah 4 bulan nggak ketemu. Saya telepon, Alhamdulillah. nggak ada kabar, nomornya nggak aktif, ya kan? Saya coba telepon lagi, ternyata baru terhubung, ya kan? Ini abang ini teman bandel. Teman bandel yang saat ini ya ada pengalaman-pengalaman yang betul-betul mungkin nanti akan menjadi pembelajaran buat kita. Buat kita di dalam vlog kali ini kita akan membicarakan sekitar apa bang? Jalan kebenaran ya. Jalan kehidupan ya. Berbagilah tentang perjalanan hidup, bagaimana mencari kebenaran, sama-sama mencari. Oh ya. Berarti topiknya kita hari ini sama-sama berbagi pengalaman jalan kebenaran. Ya. Oke. Saat ini saya akan mengupas seperti apa pengalaman apa, keburukan dan kebaikan yang ditemui abang kita setelah sekian lama tidak bertemu. Dan sebelumnya kita akan mendengarkan ya sholawat apa bang? Salawat tarhim. Sholawat Tarhim menjelang sholat subuh. Sholawat tarhim menjelang sholat subuh. Baik, yuk. Seperti apa sih mantan orang bandel ini melantunkan sholawatnya? Yuk bang, ini bisa kita mulai. Assalamualaikum teman-teman, ikhwan fillah, brother, dimanapun antum berada. Semoga antum semua selalu ada dalam rahmat Allah, selalu diberikan kesehatan, Amin. kesuksesan, Amin. dan diberikan kemudahan urusan dalam urusan apapun yang sedang antum lakukan. Alhamdulillah hari ini Ane ketemu sohib lama banget, Mas Bayu Kenandra. Teman sohib, teman bandel, tapi orangnya baik hati. Rupanya dia sudah punya studio. Iya. Ingin sekali mengisi acara beliau dengan tema yang mungkin agak beda dari yang selama ini cuma musik, tapi kita akan mencoba melantunkan sebuah sholawat. Iya. Ane cuma mau bilang sama antum sekalian, jangan sampai antum melihat sisi luar ketika Ane membaca sholawat tapi penampilan Ane seperti ini. Ini adalah satu pelajaran bahwa apapun tidak bisa kita lihat dari luarnya. Segala sesuatu, apapun penampakan luar, tampilan luar itu tidak menjamin sebuah isi. Kita akan berbagi sedikit ilmu. Mudah-mudahan ini akan bermanfaat buat kalian, akan menjadi rahmat buat kalian. Untuk para pemula yang ingin belajar sholawat, yang tidak memiliki napas yang panjang, tapi bisa melantunkan sholawat dengan nada-nada rendah, kita akan sesuaikan iramanya, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan bisa bermanfaat untuk diri kita, keluarga, dan orang lain. Amin. Karena walau bagaimanapun, sebaik-baik orang adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Amin. Selain untuk dirinya sendiri. Ya. Kita sama-sama berdoa untuk kesehatan kita bersama, kesuksesan kita bersama, dan untuk keselamatan kita bersama dunia akhirat. Salam kenal, Usman Palas dan Mas Bayu Kenandra. Salam silaturahmi. Ya. Ini baca selawat ya. Kali ini kita akan mendengarkan sedikit sholawat dari abang Usman Palas sahabat saya ya. Ya mudah-mudahan teman-teman semua berkenan mendengarkan, bisa membuat kedamaian hati kita. Ya Pak. Boleh dimulai Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi.
الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا ناصر الهدى يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا ناصر الحق يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا من أسرى بك المهيمن ليلا يا من أسرى بك المهيمن ليلا نلت ما نلت والأنام النيام وتقدمت للصلاة فصلى كل من في السماء وأنت الإمام وإلى المنتهى رفعت كريما وسمعت النداء عليك السلام يا كريم الأخلاق يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه. Teman-teman, itulah sholat tarahim yang biasa dibacakan saat menjelang subuh. Subhanallah. Isi atau kandungan dari sholat tarahim itu adalah bagaimana mulianya junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW, imam para mujahid yang begitu mulia akhlaknya, yang begitu sangat mencintai umatnya, termasuk kita semua, dan perjuangan beliau dalam menegakkan dinullah, kebenaran sangat-sangat luar biasa ujiannya. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan apa yang barusan aneh baca bisa bermanfaat buat antum semua dan kita semua kelak. Apapun perjalanan hidup kita yang sedang kita lakukan saat ini, sebanyak apapun dosa kita, sebanyak apapun maksiat yang kita lakukan, semoga di akhir nanti kita akan sampai pada husnul khatimah. Amin. Dan kita akan mendapatkan syafaat beliau Rasulullah SAW yaumul qiyamah kelak. Aneh dan Mas Bayu Kenandra mohon maaf, bukan ingin menggurui tapi hanya ingin berbagi pengalaman dan bicara tentang kebaikan-kebaikan yang sedikit bisa kita lakukan tapi bisa bermanfaat untuk orang lain. Assalamualaikum. Ya, demikian lantunan salawat dari Bang Usman Fals ya, sampai berkeringat ini. Tandanya ini jin masih ada jinnya, mungkin jinnya panasan gitu dalam berbicara. Masih banyak dosa-dosa dan yang masih kita lakukan. Mudah-mudahan suatu saat nanti kita akan disadarkan. Amin. Bagaimana apa itu perbuatan baik, jelek, intinya
Jadi manusia adalah seburuk apa bang tadi? Seburuk apapun tingkah laku kita, sebanyak apapun dosa kita, sebanyak apapun maksiat yang pernah kita lakukan, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah, berada. Jangan pernah berputus asa dari karunia dan rahmat dari Allah, teman-teman sekalian, buat antum semua. Karena kebaikan apapun yang kita lakukan dengan ikhlas, sekecil apapun, tetap punya nilai di mata yang Maha Kuasa, insya Allah. Jadi topik kita hari ini akan membahas sekitar berbagi kebaikan ya, berbagi kebaikan dalam perjalanan hidup. Nah, ini abang kita ini akan sedikit bercerita tentang apa yang dialaminya saat ini. Ya bang, mulai bercerita sedikit. Kenapa sih selama 4 bulan ini yang tadinya kita bandel, nah, ya kan? Tadinya kita ya gitulah namanya manusia, ya ada baik ada buruk. Kalau baik semua ya enggak seni namanya hidup. Kalau kalian tuh baik biasanya menjadi buruk saja, ya. Betul. Ya. Kita akan cerita yang sebenarnya ya. Kita yang akan cerita pengalaman hidup yang sebenarnya apa yang telah dialami abang kita ini, Usman Fals ini, ya, setelah 4 bulan tidak bertemu. Nah, silakan bang. Ya. Brother dan antum semua, ya kalau bicara tentang siapa diri Anda yang sebenarnya, siapa diri saya yang sebenarnya, saya bukan orang baik, jauh dari kata baik, apalagi mulia. Mas Bayu, sohib Ani tahu banget perjalanan Ani bagaimana. Hidup dalam ketidakpastian, hidup dalam dunia yang cukup rawan, cukup mahal. Cukup mahal artinya karena hal-hal baik itu terbuang dengan sia-sia. Hidup aneh bergelimang di dunia hitam, berpindah tempat dari satu karaoke ke karaoke lain, bernyanyi sana sini, ditemani oleh para LC yang mungkin akan menggoda hati, yang jelas menggoda mata. Tuh, yang jelas menggoda mata. Yang berat ini, yang berat. Menggoda mata. Sampai akhirnya, aneh terus terang loh, disengaja atau tidak, kuat ataupun tidak kita ketika kita ada dalam satu lingkungan yang notabene lingkungan itu adalah warna merah, pada akhirnya kita akan terbawa warna merah. Aku punya cerita. Beberapa waktu yang lalu Anda seperti itu berpusar, Mas. Ini yang membuat Anda tersadar bahwa ini adalah teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda di rumah bertahun-tahun, mungkin berbulan-bulan, tidak bertahun-tahun, tapi yang jelas banyak hal baik, banyak kewajiban, terutama ibadah yang Anda tinggalin. Sholat apalagi, sholat, tapi bolong-bolong, jarang-jarang. Sampai ketika pergaulan itu menyeret kita kepada dunia narkoba. Narkoba ya, oh berarti dalam arti tadi di Tubruk itu ditangkap buser ya, gitu ya bang? Oh ya. Anda punya pengalaman, Anda punya motor, teman Anda pinjam, ternyata motor itu dibeli untuk dipakai untuk membeli narkoba. Tertangkaplah beliau. Dan karena motor itu STNK-nya atas nama Ane, sampailah pengembangan itu ke Ane juga. Oh iya. Datang ke rumah, 2 tim, Lur. 2 tim ya? 2 tim, 12 orang menginterogasi, dan Ane mau dibawa ke kantor dengan alasan bahwa kita terkait oleh jaringan narkoba. Oh jadi terkait hubungan narkoba karena penyebabnya adalah motor yang atas nama Abang Usman ya, itu dipinjam teman buat beli narkoba. Ya. Oh, ya.
Ya. Ane bukan pengedar, ane bukan pemakai. Walaupun ane pernah merasakan, tapi ane bukan pecandu. Ya. Alhamdulillah, Allah masih menyelamatkan kita dari keterjeratan itu secara mendalam. Namun yang jelas, apapun itu alibi kita bahwa apa yang telah kita lakukan sebenarnya efeknya tetap akan membawa kita pada sebuah kesalahan atau kehancuran. Itu intinya. Jadi buat teman-teman sekalian, buat antum semua yang saat ini mungkin masih bandel, Masih bergelimang di masih dunia bergelimang di gelap, ya. dunia gelap, dunia hitam, di dunia yang sudah sendirilah. Semua itu tidak jelas, semua sugesti, semua itu akan membuat kalian menjadi parno, membuat kalian menjadi orang yang mudah berangan-angan. Tapi kadang angan-angan itu tidak sampai kalian juga mempunyai cita-cita, tapi itu semua ada dalam angan-angan. Ketika kalian berusaha mewujudkannya, kalian tidak akan pernah fokus. Itu sisi yang kurang baiknya. Itu adalah alamnya sendiri. Sampai akhirnya ketika abang, guru, dan orang tuanya meninggal, Ane baru tersadar bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita miliki, entah itu harta, entah itu ilmu, semua tidak akan bermanfaat ketika kita tidak menempatkannya secara benar. Kita tidak membawanya pada jalan yang cukup baik. Betul. Jadi intinya, mari sama-sama kita mencoba. Jangan dipaksain. Antum sekuatnya apa, kita mencoba hijrah. Mulai dari hal yang kecil. Kalau antum tidak bisa meninggalkan hal yang paling berat, antum yang tahu. Sebatas mana antum sanggup untuk meninggalkannya, sebatas mana antum sanggup untuk bertahan, silakan antum bertahan. Tapi yang jelas, jangan pernah melupakan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh Yang Maha Kuasa. Jalankan selagi kita bisa, jalankan semampu kita bisa. Terus dawamkan sholawat. Semoga dengan sholawat itu ada rahmat yang akan datang kepada diri kita, akan menerangi jalan kita, paling tidak akan memberikan ketenangan di hati kita dan jiwa kita di saat kita ada dalam titik-titik jenuh, ada dalam titik-titik di mana kita merasa ini sulit banget, ini susah amat, ujian begini amat. Tapi yakinlah, apapun itu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan ujian, Allah tidak membebankan suatu cobaan kepada semua hambanya, melainkan dalam batas-batas kemampuannya. Untuk ini, dalam pertemuan karena kita juga baru kenal dan baru bertemu, hanya rasa cukup dulu sekian. Di sesi berikutnya, insya Allah kita akan ketemu lagi. Kita akan coba mengupas hal-hal apa yang pernah terjadi. Mungkin antum punya cerita dalam hidup antum sendiri, bagaimana antum mencoba memperbaiki diri, tapi selalu banyak cobaan. Cobaan itu selalu ada, ujian itu selalu ada. Tapi ketika kita mampu dan kita yakin untuk bisa melewatinya, insya Allah kita bisa melewatinya. Semoga bermanfaat, sehat dan sukses selalu untuk kalian. Semoga kalian dan kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Mas Bayu, soal anak cinta. Ya. Terima kasih. Ya, oke. Tadi kan abang ini berbicara mengenai kenakalannya. Karaoke sana sini, kesana kemari nyanyi dan karaoke. Pertanyaannya, apa benar abang ini tuh bisa nyanyi, ya kan? Bagaimana kualitas suaranya dan betul bohong atau enggak ya bisa nyanyi enggak ya? Kita dengar suaranya ya. Kita dengar. Kita akan setting dulu nih. Alat-alat kita buat mencoba abang kita itu, kita minta bukti bagaimana sih suaranya, cakep enggak, ya kan? Dangdut apa pop nih? Dangdut apa pop nih? Dangdut. Dangdut. Saya kan pemain dangdut. Boleh. Kira berdasar. Oke. Saat ini yuk kita dengar sama-sama bagaimana sih suara abang Usman Fals, abang saya ini yang telah hijrah, yang telah mendapat apa ya bang?
ya bukannya hijrah lah, paling tidak kita berusaha untuk merubah diri melangkah ke lebih baik. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah nilai hijrah dari Allah, dan benar-benar kita akan menjadikan istiqomah. Oke. Jangan takut untuk berhijrah, jangan malu untuk berhijrah. Sebesar apapun dosa kita, sebanyak apapun maksiat yang kita lakukan, karunia dan rahmat Allah jauh lebih besar dan jauh lebih luas. Saya jadi kepanasan. Mungkin banyak kita aja. Oke Lur, sampai segini saja waktu pertemuan kita di studio Kenanda Production ya. Salah cangkemnya ini gak berhasil ya. Salam sehat selalu. Salam sukses selalu. Oke. Ya, sampai bertemu lagi di sesi berikutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenanda Production. sukses.